Pekan Sultan ini yang mana nanti akan diisi oleh demisioner kita, pemateri kita angkatan 2016, Kak 15. Anis Awalia. 15 ya, Kak. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Angkatan 15, Kak Anis Awalia. Jadi beliau sebelumnya menjabat di bidang organ ya, Kak. Bidang organ, waktu ketua umumnya itu Tum Hasbiani Muslimin, dan menjabat sebagai internal Korkom juga periode 2018-2019. Nah, terima kasih banyak nih Kanda udah sempat hadir dan sempat silaturahim juga sama khususnya VIP gitu ya, karena target kita kebetulan anak-anak kader VIP juga khususnya 19 gitu yang memang menjadi apa ya, dari awal lah kita dari DAD sampai hari ini kita tetap berusaha buat belajar gitu, khususnya di perkaderan VIP. Nah, untuk mulai acara mungkin langsung aja saya serahkan ke moderator ya. Ntar saya bacakan CV moderatornya terlebih dahulu. Kak Andi sehat ya sebelumnya ya? Iya, sehat-sehat. Nih, Sehat. sinyalnya nih. Sinyalnya tinggal dipersehat lagi. Iya. Oke, untuk CV moderator, nama lengkap Raihan Ramadanti, nama panggilan Raihan, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1999. Nomor WhatsApp 0822 13 62 6673. Email raihanramadanti12@gmail.com. Media sosial Instagram @raihanramadanti. Riwayat organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah angkatan 2019 Angbid bidang Imawati. Pada Raihan saya persilahkan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu berkumpul walau secara virtual dalam kajian yang bertemakan kepemimpinan dalam ikatan. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasannya itu merupakan bagian penting dalam organisasi atau komunitas. Karena itu, pemimpinan ini bersangkutan dengan seseorang yang memimpin dirinya dalam organisasi atau komunitas untuk menjadikan karakter untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja sedikit kalimat pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri. Nama lengkap Anis Awalia, nama panggilan Anis, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Oktober 1997. Nomor WA 0899 2925 309. Email awalanis09@gmail.com. Media sosial Instagram @AnisaWalia. Riwayat organisasi 1. Sekretaris Bidang Organisasi IMM Komfip 2016-2017. Yang kedua, Ketua Bidang Organisasi IMM Komfip 2017-2018. 3. Pengurus Koordinator Komisariat Bidang Internal IMM UNJ. Moto hidup, jangan pernah berhenti untuk selalu berikhtiar, perkuat harapan disertai dengan doa-doa. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Raihan. Tadi awalnya saya kira yang WhatsApp saya itu cowok, namanya Raihan, ternyata cewek. Oke, bisa dimulai? Ya Kak, boleh Kak. Oke. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Tum Yogo selaku Ketua Umum IMM Komfip, dan yang saya hormati Ihsan selaku bidang kader ya, Ketua Bidang Kader ya? Iya Kak. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, dan memberikan kita nikmat hingga kita bisa
berkumpul walaupun via daring, masih dengan keadaan sehat semuanya. Dan sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit materi tentang kepemimpinan. Sebelumnya, teman-teman, Raihan boleh slide-nya? Ihsan ya? Ihsan atau siapa nih yang Ada di Nis, udah ada belum Nis? PowerPoint-nya? Share screen-nya. Oke. Sip. Oke, teman-teman. Bukan gue mana bukan ini. Untuk sekarang kita masuk kepada... Tunggu sebentar, Kak. Maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Belum aku ini. Mana sih? Sih banyak sih. Maksudnya tulisannya itu banyak. Bahasa gitu sebenarnya. Udah, Kak. Udah. Oke, sekarang Ini ya, muka gue gimana nih? Oh, gini. Nah, dulu. Iya, bisa deh. udah ya? Oke. Jadi, di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam ikatan. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya, Nisa. Nah, untuk hakikat pemimpin dalam Islam. Yang pertama, itu ada pemimpin dalam pandangan Islam bukan hanya ikatan sosial antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia." Ibrahim bertanya, "Dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Janjiku ini tidak berhak diperoleh oleh orang yang zolim." Quran Surat Al-Baqarah. Nah, untuk yang kedua, pemimpin dituntut adil karena adil merupakan sikap bahwa pemimpin harus tanggung jawab atas rasa adil pada yang dipimpin, menunjukkan kasih sayang kepada yang dipimpin agar tidak menimbulkan pilih kasih. Nah, Nisa slide-nya bisa diinin aja. Oke, bisa dikeluarin aja dulu Nisa slide-nya. Dikeluarin aja, Kak. Iya, keluarin aja dulu. Udah. Nah, jadi hakikat pemimpin dalam Islam itu di mana pemimpin adalah seseorang yang diberikan amanah kepada biasanya gini, pemimpin ini kan sesuatu orang yang diberikan amanah kepada teman-teman seperti BPH-BPH yang ada di sini. Misalkan Ihsan diberikan amanah oleh teman-temannya untuk menjadi pemimpin untuk teman-temannya. Nah, di sini kita sebagai pemimpin, kita harus bersikap adil dalam memimpin gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak, teman-teman ini tidak merasa kalau Ihsan ini merasa tidak adil gitu dalam memimpin teman-temannya. Makanya kenapa kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai rasa
kasih sayang, merasakan adil, dan dapat dipercaya oleh teman-teman semuanya, gitu kan. Makanya hakikat pemimpin di sini adalah seseorang pemimpin yang sanggup untuk adil dan menjalankan amanat dalam menjalani suatu organisasi, gitu. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin, tapi kita tidak bisa berbuat adil, kita tidak bisa memegang amanah, itu nanti organisasi itu bakal menjadi berjalan tidak baik gitu, berjalannya tidak mulus. Karena kan suatu organisasi ini kita memiliki tujuan, visi dan misi. Nah, di mana visi dan misi ini harus dijalankan oleh pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab. Seperti itu. Gimana teman-teman? Sampai di sini udah paham? Paham, Kakak. Iya, Kang. Aduh, sekretaris Kokom nih ya. Duh, berat ya lah. Baru diomongin ya. Apa, Kang. Ya, berarti kalau menjadi sekretaris itu harus apa tuh? Harus apa, Kang? Kita harus berbuat adil nantinya, Kang. Jangan sampai nggak adil. Profesional, disiplin, mantap. bertanggung jawab. Bertanggung jawab wajib. Dedikasi. Kita harus mengimplementasikannya dengan baik. Selanjutnya, Nisa. Telat. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan berbasis trikompetensi. Trikompetensi ini kan ada 3, yaitu keagamaan, keintelektualan, dan kemasyarakatan. Untuk teman 2019, sebelumnya sudah tahu untuk trikompetensi ini? Kalau menurut saya sih pasti udah tahu, karena pasti udah dijelasin oleh kakak-kakaknya. Sudah pernah dibahas ini sama kakak-kakaknya? Belum kali, Kak, belum. Gimana, San? Udah belum, San? Gimana, San? Udah pernah dibahas belum nih trikompetensi iya nih, ini? kalau sampai belum. Ya, udah dong. Gimana teman-teman yang lain? Udah pernah saya bahas kan ya? Coba nih, sebelum saya masuk ke dalam materi ini, saya mau tahu dulu, teman-teman tuh sebelumnya sudah tahu belum trikompetensi ini tuh apa? Di dalamnya itu ada apa aja? Mana nih yang 2019 nih? Mana, San? Gimana teman-teman? Ditanya aja random, Kak. Waduh. Coba ya, saya coba tanya moderatornya terlebih dahulu deh nih. Nah, iya. Gak apa-apa, santai aja, santai. Sebelumnya, Raihan udah pernah dijelaskan belum sama kakak-kakaknya tentang trikompetensi ini? Sudah, Kak, tapi rada lupa lah sekarang. Wah, lupa, San. Gimana nih, San? Ya, nggak apa-apa. Namanya kan kalian di sini baru awal ya. Jadi, emang kalau baru awal ini nggak langsung dijelaskan secara mendalam tentang apa ini tuh trikompetensi. Dan di sini pun juga, karena di sini sasarannya 2019, jadi saya menjelaskannya pun juga dasar-dasarnya aja ya, San. Maksudnya, takutnya kalau untuk mendalam, mereka masih kurang paham gitu. Jadi berjalannya waktu step by step nanti Ihsan untuk lebih dijelaskan lagi kepada adik-adiknya. Siap, Pak, siap. Nah, jadi kalau untuk di IMM ini kan itu ada trikompetensi teman-teman semua. Jadi yang pertama itu keagamaan, yang kedua itu keintelektualan, yang ketiga itu kemasyarakatan. Di mana IMM ini kan suatu ortom yang berada di dalam lingkup kampus dan sasarannya itu mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di mana di sini mahasiswa dan mahasiswi di dalam IMM dibentuk untuk menjadi kader yang memberikan pembaharuan, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, apa-apa semuanya serba
teknologi gitu kan. Nah, tetapi di balik itu semua jangan sampai kalian lupa dengan kompetensi ini, yaitu yang pertama, keagamaan. Ya kan? Sebagai organisasi kader yang berisikan nilai-nilai religius, IMM akan senantiasa memberikan pembaharuan keagamaan menyangkut pemahaman, pemikiran, dan realisasinya dalam kehidupan. Biasanya gini seperti teman-teman, saya memberikan contohnya yang nggak, maksudnya memberi contohnya yang mudah aja ya, maksudnya yang ada di lingkungan kita biasanya. Biasanya gini, teman-teman yang baru masuk ke dalam kampus, terkhusus kampus Muhammadiyah, pasti kan kalian berpikir gini, apalagi yang emang bukan dari keluarganya yang bukan keluarga dari Muhammadiyah gitu kan, dari organisasi Muhammadiyah, pasti mereka berpikir mereka banyak nih mendapatkan omongan-omongan dari luar gitu kan, tentang apalagi masyarakat yang awam gitu kan, dia belum tahu nih Muhammadiyah itu apa, pasti kan mereka berpikiran wah Muhammadiyah itu sesat gini 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 gini. Nah, kalian sebagai mahasiswa, apalagi yang langsung masuk ke dalam dan bergabung di IMM, kalian bisa nih menjelaskan secara perlahan gitu kan, Muhammadiyah itu apa gitu. Nah, dikarenakan keagamaan ini, nah bagaimana kita untuk menjalankan organisasi ini sesuai dengan pandangan kita gitu kan. Agama itu wajib gitu kan, karena kan memang kalau kita menjalankan apa-apa itu harus disertai dengan ilmu-ilmu agama gitu kan, pemahaman-pemahaman agama. Jangan sampai nanti teman-teman menjalankan suatu kegiatan apalagi di IMM tapi tidak menyelipkan tujuan-tujuan religiusitasnya gitu kan. Makanya kenapa di sini kompetensi itu keagamaan paling utama. Nah, emang karena kita organisasi yang berbasis keislaman seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk intelektual di sini kita sebagai mahasiswa, kita harus mahasiswa yang berintelektual supaya apa? Kita bisa memberikan sesuatu pemahaman dan memberikan suatu pembaharuan ide-ide kepada teman-teman untuk apa? Untuk memajukan lagi gitu kan, memajukan kita sebagai mahasiswa gitu. Dan untuk kemasyarakatan, karena IMM ini juga kan ada bidang untuk kemasyarakatannya gitu. Jangan sampai kita sebagai organisasi kita tidak melihat nih, padahal dalam kemasyarakatan itu humanitas ya. Jadi dalam melakukan perubahan kita tuh harus melihat juga gitu kan ke masyarakatnya gitu, tujuannya kita. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus memikirkan yang pertama keagamaannya, terus keintelektualannya, dan kemasyarakatannya gitu kan. Dengan kita memberikan suatu pengetahuan, suatu ide-ide, jangan sampai kita melupakan landasan-landasan seperti ini gitu kan, landasan keagamaan, keintelektualan, kemasyarakatan. Apalagi dalam suatu organisasi gitu kan, keintelektualan itu paling utama gitu kan. Karena apa? Namanya kita menjalankan suatu organisasi dengan memiliki tujuan gitu. Kita harus punya dasar-dasar ilmu gitu. Kita nggak sembarangan yang kita menjalankan suatu organisasi, suatu tujuan, tapi kita nggak melandasi ilmu-ilmu gitu kan, nggak melandasi seperti referensi-referensi gitu. Kita asal menjalankan aja tanpa ada ilmunya kayak gitu. Nah, kalau untuk kepemimpinan, apalagi ketua juga harus memiliki keintelektualan supaya apa? Di saat ada suatu masalah, ada suatu solusi. Nah, disinilah peran ketua harus bisa menjelaskannya seperti apa ke adik-adiknya nanti gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kan dari TOR yang diberikan oleh Ihsan kepada saya itu kan yang pertama hakikat kepemimpinan, ya kan San? Nah, untuk hakikat kepemimpinan, teman-teman
Yoi apa kan. tadi saya sudah jelaskan itu apa, ya kan? Nah, untuk tupoksi seorang pemimpin. Nah, jadi tupoksi seorang pemimpin ini kita juga harus dilandasi dengan sifat-sifat seperti karakter pemimpin pada zaman Nabi, gitu kan, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, patonah, gitu kan. Sidik itu apa? Sidik itu kebenaran, yang mana kita bertindak, berucap, itu harus sesuai dengan kebenaran, gitu kan. Nah, untuk amanah, kita sebagai pemimpin, kita harus amanah. Karena apa? Sesuatu amanah itu kan yang diberikan. Kita diberikan kepercayaan oleh teman-teman, gitu. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan oleh teman-teman itu disalahgunakan sama kita sebagai pemimpin. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tablik, menyampaikan. Kita sebagai ketua, kita harus bisa menyampaikannya itu seperti apa kepada teman-teman semua. Secara tidak langsung, kita harus bisa menyampaikan dengan baik, gitu kan. Menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada teman-teman semua itu membawa ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, untuk Fatona, cerdas. Seperti yang tadi, trikompetensi. Trikompetensi itu apa? Kita juga harus punya keintelektualan. Sama seperti ini juga. Sebagai kalau karakter pemimpin itu kita harus cerdas. Supaya apa yang tadi saya jelaskan. Kalau kita cerdas, kita punya landasan-landasan, apapun nanti yang kita hadapi permasalahan-permasalahan, insya Allah nanti kita bisa tanganinya dengan baik gitu. Karena apa? Karena kita punya ilmunya, karena kita tahu landasan-landasannya itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya tupoksi ruang lingkup kader yang ada di IMM. Sebenarnya gini, teman-teman, untuk saya cuma mau berbagi aja kepada teman-teman semua di sini. Untuk kita masuk ke dalam suatu organisasi, pastikan kita harus mengenal dulu nih organisasi itu. Organisasi itu tuh apa? Dia bertujuannya tuh seperti apa? Karena ingat, yang namanya organisasi itu pasti punya tujuan, pasti punya visi dan misi, gitu kan. Jangan sampai kita menjalankan tugas, menjalankan organisasi, tapi kita tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Terkhusus Tumyogo. Pasti Tumyogo untuk periode ini pasti punya tujuan dan punya visi dan misi untuk apa nih yang periode ini yang harus dicapai gitu. Ya nggak? Ada nggak Tumyogonya di sini? Ada lah ya. Ada, San? Ada Kak. Ada ya. Jadi kan di sini Tumyogo pun juga harus menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi kalau menurut saya, untuk tujuan Tumyogo untuk di periode ini bukan hanya diberitahukan kepada teman-teman BPH saja, tetapi untuk kader-kader yang lain pun juga sebisa mungkin Tumyogo menjelaskan, ini loh teman-teman semua, untuk IMM di periode sekarang kita bertujuannya seperti ini gitu kan. Kita apa ya target kita yang harus kita capai untuk periode ini. Kalau saya tanya kepada Tumyogo, untuk periodenya Tumyogo itu mempunyai tujuan apa? Apa yang harus dicapai untuk periode sekarang? Mana, Tum? Iya, saya kayak Iya, karena kan ini di sini jawab. Nah, mungkin kan tujuan dari IMM Konfib periode sekarang pun waktu sebelum raker itu emang sebelum BPA itu membentuk program kerja itu kan memang sudah sedikit saya sampaikan ya beberapa keinginan atau tujuan dari IMM Konfib sendiri di periode sekarang Kak ya. Dan itu pun nggak jauh terlepas dari trilogi dan trikompetensi maupun dari ideologi IMM sendiri. Tapi di sini supaya mempunyai ciri khas tersendiri di IMM FIP sendiri itu sesuai dengan tema DAD, yaitu kita mengarahnya lebih ke arah profetik Kak. Tapi di lain sisi juga kita terus meningkatkan budaya literasinya juga, karena kita kan backgroundnya kita kan dari pendidikan kayak. Nah jadi literasi ini tuh nggak
apa namanya, nggak bisa terlepas lah dari yang hal-hal yang berbau pendidikan kayak gitu. Iya, benar. Tapi sebelumnya untuk 2019 ini Tum Yogo udah pernah ngejelasin gitu. Maksudnya tujuan untuk periode sekarang itu seperti ini loh teman-teman gitu. Sudah Kalau menjelaskan belum tuh? Kalau untuk yang ke-19 sendiri sih belum terlalu ini, kayak belum terlalu menjelaskan lebih detail gitu kan. Tapi kan ya paling ke BPH aja gitu supaya dia mampu merumuskan dan mampu, harapan saya sih BPH ini yang mampu membawa 19 ini supaya ini loh tujuannya seperti ini gitu. Jadi dari saya sendiri belum terlalu intens untuk memberi ini loh sebenarnya seperti ini, bukan, tapi paling saya hanya sebatas memberi pemahaman terkait ini loh IMM tuh seperti ini, paling lebih secara umumnya aja Kak gitu. Iya, benar. Jadi kan karena gini loh, teman-teman semua. Karena kita satu organisasi, walaupun yang 2019 ini belum menjadi, yang belum termasuk dalam kepengurusan, tapi dengan kader-kader ini, itulah yang membuat nantinya kita bisa lihat nih, untuk periode ini bisa dibilang sukses atau enggak, karena regenerasinya, kayak gitu kan. Nah, makanya sebisa mungkin dengan setiap bidang itu kan mempunyai kegiatannya masing-masing, mempunyai program kerja masing-masing. Nah, di situ teman-teman harus bisa, teman-teman yang per bidang ini bisa menjelaskan secara umum aja kepada kader-kader, ini loh teman-teman, kalau misalkan untuk periode sekarang ini tujuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan setiap bidang itu kan mereka punya program kerjanya masing-masing gitu kan. Mereka punya tujuannya juga masing-masing yang tidak jauh dari tujuan untuk periode ini gitu kan. Jangan sampai nanti untuk kader-kader ini mereka masuk ke IMM Konflik, tapi mereka nggak tahu nih tujuannya mereka berada di IMM Konflik tuh ngapain gitu. Kan bukan cuman di dalam organisasi ini, kan bukan cuman main-main aja, bukan cuman untuk mendapatkan teman, tapi kader-kader yang 2019 ini juga bisa membantu bidang-bidang yang lain seperti itu. Kalau saya nggak tahu ya kalau untuk periode ini itu ada anggota bidang atau enggak. Ada nggak, San? San, jangan sambil makan, San. Ditanya lo. Astagfirullahaladzim. Ada Kak. Ada Kalau ya? untuk anggota sendiri bidang ada, tapi kita nggak kasih SK waktu itu emang. Iya, Nggak nggak ada apa-apa. SK-nya. Nah. Jadi seperti ini, kalau misalkan ini kan yang anggota bidang ini itu dimulai dari periodenya Tumbalat. Dan kebetulan saya sebagai sekbid organnya untuk periode itu. Jadi sebenarnya untuk anggota bidang ini itu sangat penting kalau bagi saya ya, supaya apa? Untuk setiap BPH itu bisa megang setiap anak dan bisa melihat nih perkembangannya setiap kader itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan Raihan masuk ke dalam bidang, menjadi anggota bidang Imawati gitu kan. Nah, di situ BPH bisa melihat nih perkembangannya Raihan itu seperti apa gitu kan dalam IMM. Nah, berkontribusinya sudah sejauh mana kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada anggota bidang, kita tidak bisa megang kader nih gitu kan. Pasti ada yang sehabis DAD ya sudah keluar gitu saja tanpa kita tahu gitu kan. Udah gitu kan untuk menariknya kembali itu sulit gitu kan. Makanya untuk kita bergabung di suatu organisasi, kita tanya dulu nih sama hati kita gitu kan. Tujuannya kita mau ikut organisasi itu untuk apa gitu kan. Apa yang mau kita berikan ke organisasi tersebut dan apa yang akan kita dapatkan seperti itu. Jangan sampai gini teman-teman semuanya. Teman-teman masuk organisasi ya udah hanya ikut teman-teman saja gitu kan. Tapi kalian nggak punya pendirian gitu. Takutnya apa? Di pertengahan jalan saat kalian berada di organisasi tersebut, kalian nggak merasa nyaman, kalian bingung, udahlah, mendingan gue keluar aja gitu kan. Itu banyak hal-hal itu sudah terjadi pokoknya dari setiap
periode awal sampai akhir, sampai sekarang pun saya yakin semua fase-fase seperti itu ada gitu kan, kejadian seperti itu ada. Makanya mumpung teman-teman 2019 ini masih baru gitu kan, belum terlalu jauh dalam menjalankan bergabung di organisasi ini, dan untuk BPH coba untuk lebih dirangkul lagi adik-adiknya, lebih dikasih takutnya gini, kalau kayak pengalaman saya gitu kan, untuk perekrutan kader itu jangan sampai kita memberikan embel-embel sesuatu gitu kan. Karena apa? Karena saya merasakan sendiri gitu. Waktu zamannya saya gitu kan, itu di embel-embel ayo masuk IMM gitu kan. Nanti sertifikatnya itu menjadi persyaratan buat skripsi, kalau enggak bakalan bisa ikut skripsi. Itu kayak gitu, waduh, sampai semuanya, khusus di kelas saya tuh waduh panik gitu kan, semuanya ikut. Tapi apa? Mereka ikut organisasi itu bukan karena keinginan mereka, tapi karena mendapatkan embel-embel sertifikat itu gitu loh. Mungkin kalau untuk yang sekarang sertifikat itu kan emang udah berlaku ya, udah masuk ke SK rektor yang baru, iya nggak sih, Kang? Iya. Udah Kak. Ya Jadi kan, udah yang wajib dia. benar, yang harus ikut mereka harus menjadi anggota di beberapa organisasi ya kan, menjadi kepengurusan. Nah, itu wajib. Nah, tapi dengan adanya peraturan baru itu, kita juga sebagai BPH menjadi tugas PR juga nih, Tum. Takutnya teman-teman ini ikut organisasi hanya ingin mendapatkan sertifikat aja gitu untuk persyaratan, tapi untuk berkontribusinya di IMM itu kurang kayak gitu kan. Nah, makanya kembali lagi ke dalam kita sebagai pemimpin gitu. Kalau kita sebagai pemimpin ya kita harus bisa berbuat adil gitu, harus bisa dipercaya, harus bisa menyampaikan, dan udah gitu amanah ini kan bukan suatu yang main-main gitu kan. Kita harus benar-benar menjalankannya itu harus serius dengan hati yang ikhlas gitu kan. Jangan sampai karena ada keterpaksaan. Karena kalau misalkan ada sekumpulan orang aja yang menjalankan suatu organisasi dikarenakan karena keterpaksaan, itu nanti berimbasnya ke yang lain kayak gitu. Itu pasti. Kalau hal-hal kayak gitu tuh pasti ada. Tapi untuk yang periode sekarang, kalau bisa jangan bisa lah untuk kita tangani untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk kepemimpinan. Kalau menurut saya pasti teman-teman semua di sini sudah paham gitu kan, kepemimpinan itu apa, tugasnya itu seperti apa. Nah, tapi kalau untuk lebih dikhususkan ke dalam organisasi IMM-nya, itu emang beda gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, oh kalau IMM sama organisasi lain itu berbeda gitu kan. Khusus misalkan IMM dengan BEM itu beda. Iya, emang pasti beda. Karena tujuannya IMM pun sama tujuan BEM pun juga berbeda gitu kan. Pasti konsepnya pun juga berbeda gitu teman-teman. Nah, kalau untuk per bidangnya, San, ini boleh nggak sih kita bahas, maksudnya tupoksi setiap bidang itu boleh dibahas nggak sih di sini untuk teman-teman? Boleh Kak, silakan. Boleh. Boleh. Jadi karena kan ini kalau menurut saya ini kan bersangkutan ya untuk kepemimpinan, dan untuk nanti mereka menjalankan tugasnya itu ini sangat menyambung gitu. Jadi Iya, harus Kak. ada kelanjutannya. Karena Jadi yang berantai. kalau untuk teori, kalau menurut saya pasti teman-teman udah banyak lah referensinya, kalian bisa baca di internet. Tapi kalau untuk pengalaman, itu kan pasti setiap pengalaman orang itu kan berbeda-beda gitu. Jadi di sini
saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua selama saya berada di IMM gitu kan. Karena kan pasti teman-teman 2019 juga pasti masih pada bingung gitu. Nih bidang organ itu tugasnya untuk ngapain gitu kan. Terus bidang kaderisasi itu ngapain, SPM ngapain, Imawati ngapain, Medcom ngapain, tugas-tugasnya itu seperti apa, tupoksinya seperti apa gitu kan. Jadi di sini untuk lebih mendasar untuk diperkenalkan gitu kepada teman-teman semua. Kalau untuk bidang-bidang itu kan banyak ya bidang-bidangnya. Nah, kalau misalkan pasti nih di awal-awal teman-teman udah ada nih yang lirik sedikit gitu kan. Wah, nanti kalau itu gue pengen masuknya di bidang ini nih, mau masuknya di bidang Imawati, pengen masuk di bidang Medcom, kayaknya seru nih di bidang Imawati gitu kan, dalam lingkup keimawatian gitu kan. Nah, Medcom kayaknya seru nih gitu kan, kita belajar desain gitu kan. Nah, untuk SPM, wah kita bisa ini nih, untuk kemasyarakatan kayak gitu. Emang kalau SPM itu teman-teman itu lebih kepada masyarakat ya, benar kan Akang Iya, Gendang? lebih ke humanitasnya harus dihidupkan gitu. Iya benar, humanitasnya kan. Kalau untuk bidang TKI itu lebih kepada Religius. keagamaannya. Benar. Nah, kalau untuk EPK itu lebih kepada ke intelektualnya. Nah, tapi untuk semua bidang pun, untuk di kompetensi ini juga harus harus mencapai semuanya gitu teman-teman. Jangan sampai nanti kalian membuat program kerja, tetapi tidak dilandasi oleh tiga kompetensi ini gitu kan. Karena walaupun Medcom misalkan, walaupun Medcom itu tugasnya membuat desain, membuat membuat video gitu. Tapi nggak boleh, maksudnya jangan sampai keluar dari konteks ini, keagamaan, keintelektualnya, dan kemasyarakatannya itu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ingin emang benar-benar istiqomah gitu lah. Tapi saya berharap teman-teman di sini bisa istiqomah dalam bisa bergabung di IMM ini gitu kan. Jangan sampai berjalannya waktu di pertengahan kalian hilang begitu saja. Karena kan di sini kalau misalkan kalian ngerasa tidak nyaman ada di organisasi ini, kalian bisa konsultasi sama kakak-kakaknya yang lain. Kan di sini kan kalian udah masuk ke dalam anggota per bidang. Kalian bisa. Jadi gini loh teman-teman, tugasnya kader bukan hanya mengikuti BPH saja. Kan biasanya gitu ya, yang kalau saya alami, kalau saya rasakan sebagai kader gitu ya. Oh ya udah kita ngikutin program kerja setiap bidang aja gitu kan, ngebantu gitu kan. Tapi kader pun juga boleh memberikan masukan kepada kakak-kakaknya, itu wajib malah menurut saya. Karena gini, belum tentu yang kalian ketahui BPH juga tahu gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalian bantu nih BPH-nya untuk bisa menjalankan organisasi ini sesuai dengan tujuannya, tercapai tujuannya gitu. Dengan adanya kader itu bisa membantu untuk BPH untuk kelancaran berjalannya roda keorganisasiannya kayak gitu. Jadi bukan yang kalian hanya mengikuti BPH saja, tapi kalau misalkan kalian punya masukan, kalian punya punya ide yang cemerlang untuk pembaharuan, boleh bilang ke kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya sudah punya program kerja kayak gitu. Jangan sampai berpatokan, wah kakak-kakaknya sudah punya program kerja nih. Apa mungkin ide gue ini bisa diterima. Mau diterima atau enggak, itu urusan lain. Dan tujuan kalian sebagai kader, terkhusus buat kader 2019, kalian punya ide apapun, tuangkan semuanya. Selagi itu demi kemajuan IMM gitu. Nah, untuk setiap ini kan ada ketua juga ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara gitu kan.
ini kan yang emang 3 ini yang emang apa ya namanya, dia yang beda dengan bidang-bidang yang lain gitu kan. Kalau untuk bidang-bidang yang lain ini kan mereka apa namanya punya program kerja. Tapi kalau untuk yang 3 ini kan mereka yang punya kebijakan gitu, kebijakan untuk semuanya. Apalagi ketum gitu kan. Nah ketum inilah sebagai apa? Dia nih sebagai pemimpin. Tumyogo sudah menjalankan, sudah merangkul teman-temannya dengan baik atau belum gitu kan. Karena apa? Kenyamanan seseorang itu pasti dilihat dari ketuanya gitu kan. Makanya kenapa mungkin teman-teman bisa lihat dari zamannya, mungkin kalau kalian dari zamannya Tum Umam. Pertama Tum Hasbi, Tum Umam, dan sekarang Tum Yogo. Kalian bisa lihat apa ya, gayanya mereka dalam memimpin itu seperti apa. Itu yang saya salutkan dari mereka bertiga. Bukan saya nggak salut sama ketum yang lain, tapi saya salut dengan mereka bertiga. Mereka punya ciri khas tersendiri gitu untuk gimana cara merangkul teman-temannya. Gitu. Karena gini loh teman-teman, untuk zaman sekarang udah nggak bisa yang namanya kalian menjalankan organisasi itu dengan cara yang namanya kekerasan, dengan cara marah-marah, itu dengan cara yang memberikan hukuman. Menurut saya tuh hal yang seperti itu sudah tidak berlaku untuk zaman sekarang ya, apalagi untuk anak-anak sekarang ini. Karena apa? Untuk kita membuat seseorang itu nyaman, gimana caranya kita untuk memberikan kenyamanan teman-teman semua di dalam organisasi tersebut gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lihat Tumyogo. Tumyogo nggak yang dia tegas, tapi dia di bawah santai. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Kalau saya salah, tolong diralat nih. Wah, bener banget, Kak. Iya, karena gitu teman-teman. Yang diutamakan itu bukan kita bukan kita memberikan ini loh, apa namanya, ini loh, lu harus kayak gini. Enggak. Di sini kita sama-sama, kita bareng-bareng. Nah, di sini gimana caranya kita buat teman-teman kita itu nyaman ada di MM. Jangan sampai dengan sifat kita, dengan sikap kita, teman-teman kader itu jadi tidak nyaman kayak gitu. Ini bukan hanya untuk BPH saja, tapi untuk yang kader 2019, kalaupun nanti kalian menjadi BPH, kalian harus seperti itu. Kalian harus punya rasa apa ya? Bikin teman kalian itu nyaman dulu deh. Paling penting nyaman dulu berada di rumah kalian. Karena kalau kita sudah nyaman, menjalankannya ke depannya itu bakalan enak, tidak merasa terbebani, tidak merasa ada terpaksaan seperti itu. Karena untuk merekrut teman-teman ini kan nggak sulit gitu kan. Jadi kita harus punya. Jadi kalaupun nanti kalian merekrut kader, harus ada satu. Ibaratnya gini, kalian mau jualan, tapi kalian harus punya produk nih, produk yang kalian mau kenalkan ke mereka. Nah, dengan produk kalian itu mereka mau beli atau enggak, mereka tertarik atau enggak dengan produk kita. Sama halnya, misalkan di produknya Tumyogo punya apa nih? Misalkan punya produk apa atau punya konsep apa yang menarik yang bisa narik kader-kader untuk bergabung di IMM gitu kan. Nggak cuma sekedar kalian menarik mereka, ayo masuk kita gabung ke IMM. Nggak dengan cara kayak gitu. Kalian harus punya sesuatu yang harus punya nih keunggulan dari IMM supaya apa? Teman-teman bisa oh iya nih IMM punya kelebihan ini nih daripada organisasi-organisasi lain. Oh enak nih kayaknya. Oh gue bisa nih belajar di sini gitu kan. Gabunglah di IMM seperti itu. Karena
kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena waktu pas saya screening menjadi BPH, itu saya ditanyakan seperti itu sama Bang Lutfi. Mungkin kalau kalian di sini ada yang kenal Bang Lutfi, dia dulunya itu periode bahasa Indonesia. Tapi sekarang juga ada sih di FIP kayaknya. Iya nggak sih? Ada. Jadi dosen ada Kak. ya? Jadi dosen sekarang. Nah, di situ saya ditanyakan. Saya ditanyakan seperti ini sama Bang Lutfi. Kamu mau mendaftar menjadi calon BPH. Produk apa yang kamu mau kasih gitu kan? Produk apa yang kamu mau promosikan ke saya untuk saya bisa biar nanti kader-kader itu mau masuk ke IMM kayak gitu. Itu harus maksudnya konsep-konsep seperti itu walaupun emang itu konsep dasar, konsep yang ya udah itu hal sepele, itu pasti berjalannya waktu pasti bisa. Nggak bisa kayak gitu, pasti itu kita harus konsepkan semuanya. Ini loh, IMMV punya ciri khasnya tuh seperti apa. Kalau waktu zamannya Tum Umam, ciri khasnya itu lebih kepada Tum Umam atau Tum Hasbi ya, yang lebih ke filsafat. Itu Tum Hasbi apa Tum Umam ya? Kalau yang ke filsafat banget itu. Tum Hasbi. Kayaknya tuh Tum Hasbi Hasbi ya. ya. Ya, Tum Hasbi ya. Jadi Tum Hasbi itu dia lebih kepada filsafatnya gitu. Makanya kenapa banyak komisariat lain kenalnya komisariat kita itu lebih ke filsafatnya karena ada ciri khas yang tersendiri yang diberikan oleh yang dibentuk oleh kepengurusannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang di Tumyogo lebih ke ciri khasnya kemana nih Tumyogo? Iya Kak. Kalau Tumyogo nih, kalau periodenya Tumyogo lebih ciri khasnya tuh kemana gitu kan? Lebih dikenalnya tuh seperti apa? Sebenarnya sih saya pengennya sih mengadopsi dari periodenya Tum Hasbi maupun di periodenya Tum Umam kayak. Iya, Nah, benar-benar. tapi mungkin hari ini yang lebih menonjol sih lebih ke literasinya sih Kak atau tulisan-tulisannya sih di periode yang sekarang gitu. Tapi ya sebenarnya sih enggak saya pengennya enggak menghilangkan ya dari dulunya juga, maksudnya kita tetap ada inilah gitu biar ininya sejalur gitu, tapi kan mungkin yang lebih menonjol sekarang ya mungkin lebih ke literasinya sih Kak. Iya benar teman-teman semuanya. Jadi gini loh, emang di setiap periode itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan benar juga tadi saya sepakat dengan Tumyogo, jangan sampai kita menghilangkan yang sudah ada di periode sebelum-sebelumnya gitu kan. Karena sebisa mungkin kan biasanya gini ya, kalau ganti periode pasti ganti konsep, pasti ganti semuanya dari program kerja pun itu juga berubah 100%, biasanya seperti itu. Tapi kan kalau lebih baiknya gitu kan, kenapa enggak kita coba untuk yang periode sebelumnya kita kembangin lagi gitu, kita lebih kita majukan lagi seperti itu. Jangan sampai malahan ya udah stuck sampai di periodenya Tum Hasbi, stuck sampai di periodenya Tum Umam, dan pas di Tumnya Tum Yogo berubah konsep semuanya, program kerjanya berubah semuanya. Tapi kan lebih baiknya kenapa nggak coba nih kita adalah beberapa program yang emang lebih dikembangkan begitu. Tapi kalau untuk yang di periode ini ada nggak program sebelumnya yang dikembangkan di program, maksudnya di BPH sekarang, di periode sekarang? Ada Kak. Ada, apa tuh Tum? Iya. Ini diklat literasi itu Kak. Kemarin diklat literasi juga. Iya, diklat literasi ya benar-benar. Nah, itu sebisa mungkin nih kalau paling apa? Gimana? Enggak, lanjut Kak. Paling yang ini yang perkaderan kan, kalau perkaderan kan emang kita ini kayak menyesuaikan terus ya, kayak upgrading pertama, terus mungkin karena ini pandemi jadi kayak ME gitu nggak terlaksana itu sih Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu kan suatu acara-acara yang emang berkelanjutan ya, maksudnya di setiap periode itu ada. Sedih banget, Kak.
Emang sedih ya, apalagi nggak ada apa namanya tuh ME apa sih tuh Iya. Expedition ya itu ya. Iconic fit Itu banget itu. Itu seharusnya sekarang ya, sebelum kalian apa, kalau ME itu kan program terakhir ya. Iya, Dan program ini, aduh, closing lagi, maksudnya emang apa penutup dari program kerja itu sendiri sih, dari bidang kader khususnya ya. Di prepare implementasi dari semuanya tuh ada di ME gitu. Biasanya gini teman-teman, kalau untuk yang bidang organ, bidang apa kaderisasi, itu mereka punya program kerja yang emang udah ada terus-terusan akan selalu dilaksanakan, ya kan? Kalau misalkan kayak dulu ME sama siapa ya? Pertama banget. Angkatan lu ya? Kalau untuk bidang kaderisasi itu kan seperti ada upgrading-nya nggak sih, San? Ada upgrading-nya. Ada upgrading, kan itu 2 upgrading ya. Jadi upgrading pertama itu yang sebelum ME, jadi upgrading keduanya kita ME, Maron Expedition itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau nanti kalian yang menjabat, kalian menjadi dan kalian mendapatkan amanah untuk menjalankan apa namanya kode keorganisasian di IMM ini, jangan sampai program-program yang emang udah sering banget dijalankan dihilangkan. Itu jangan sampai dihilangkan. Kalau bisa itu lebih dikembangkan, seperti itu, lebih dimodifikasi lagi supaya apa? Supaya lebih menarik gitu kan. Karena banyak seperti ini. Dengan program kerja yang ada, ya udah periode selanjutnya menjalankan, tapi jarang dimodifikasi gitu kan, karena emang udah berpacuan kepada periode sebelumnya, ya udah mereka menjalankan seperti itu. Tapi kalau misalkan emang teman-teman kreatif, teman-teman punya teman-teman berinovasi, seperti itu program kerja kalau bisa lebih kembangkan lagi, dimodifikasi lagi yang biar lebih menarik sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Karena apapun program kerja yang dibuat sama kalian itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kalian membuat banyak nih program kerja yang kalian buat, tapi kalian nggak memikirkan pertama kepentingan untuk kaliannya itu apa, kebutuhannya gitu kan. Kalian bisa nggak menyelesaikannya sampai nanti akhir periode. Biasanya teman-teman punya program kerja banyak, tapi bisa memanage-nya. Jadi banyak program kerja yang tidak berjalan. Lebih baik program kerja dikit tapi itu berkelanjutan, itu bisa berjalan gitu. Daripada punya program banyak tapi malahan nggak berjalan kayak gitu. Lebih bagusnya program kerja dikit tapi teman-teman bisa menjalankannya dengan baik kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Mari diskusi. Atau enggak, karena kan saya juga belum nih memberikan motivasi ya, karena kan emang di talk-nya itu memberikan motivasi kepada teman-teman semua gitu. Jadi sebelum saya masuk ke motivasi itu, saya mau tanya kepada teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Mungkin ada keresahan gitu ya. Iya, jadi gini teman-teman. Mungkin gini, untuk mungkin kalau jadi diskusi sekarang ini jangan kaku-kaku banget gitu, santai aja teman-teman, karena kan di sini kita kan belajar sama-sama, jangan ada jangan kalian takut atau apa, nggak apa-apa, kita berbagi pengalaman di sini. Ada yang kalian ingin tanyakan aja, nggak apa-apa. Jadi di sini bukan perkuliahan. Ada sesepuh di belakang. Santuy. Ada sesepuh. Itu siapa, Kang? Ada sesepuh. Say hello, bro. Mas Di ya? Iya. Dia jelek banget ya sekarang udah.
lagi sowan. Kapan-kapan tuh main dong tuh. Sombong amat. Ayo Kak, Kapan? nih pengen ketemu nih. Aduh. Iya, yuk kita ketemu yuk. Kalau bisa tuh Gampang. ajak tuh adik-adiknya 2019-nya main juga kayak gitu. Buat ketemu-temu kakak-kakaknya. Karena emang biasanya kayak gitu adik-adik. Nih yang 2019 khususnya ya. Biasanya tuh kalian suka diajak nih main sama kakak-kakaknya. Udah pernah diajak main belum? Lagi pandemi Kak, jadi nggak diajak dulu. Lagi pandemi ya? Iya, lagi kondisi kayak gini jadi nggak bisa kemana-mana ya. Bingung Kak Gimana? kalau diajaknya juga. Bingung. Emang apa? Kenapa Jan bingungnya? Pegangan. Banyak yang apa? Takutnya pada ini Kak. Pada cemburu, jealous. Kalau saya ngajak Ya. satu, yang lain iri. Jelas terus, Ojan. Cemburu sosial ya nantinya. Enggak lah, enggak apa-apa. Kan nanti semuanya diajak. Apa harus saya Gimana, buka Adek? rumah nih, open house? Iya, tuh boleh tuh. Nih siapa aja sih? Ada Fadila. Ya, coba. Fadila 2019. Wita ya. Halo. Ini Cut Mutiara itu Cut bukan sih? Iya. Iya, Oh, sih, Cut ya. Hai Cut. Gimana kabarnya? Cut, Udah ditanya lama Cut. banget. Udah lama banget ya kita nggak pernah ketemu ya. Iya nih. Terus ada Yuk, yang mau bertanya. Nisa Safira, sama Ahmad, Konsan kalau. Saif. Ada siapa lagi nih? Putiko, Naila, Nggak kenal ya Kak? Silvania. Enggak nih, namanya Sama. asing-asing semua. Emang Akang nggak kenal mereka ya? Enggak. Belum pernah ketemu? Ah, bohong, Belum. Akang. Tiap hari juga Belum. kenal. Iya. Emang manggung terus. Tiap hari ketemu. Gimana nih teman-teman? Ya udah kalau gitu lanjut aja ya. Saya mau nanya dong, Kak. Oh, iya boleh. Siapa nih yang nanya nih? Mana nih? Mana? Mukanya nggak ada. Ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Naila ya nanya. Ya, nama saya Naila. Saya mau nanya nih, Kak. Bagaimana sih cara kita memilih pemimpin yang baik? Terus kalau golput tuh dalam Islam boleh atau enggak? Nah, terus ada satu lagi pertanyaan lagi, Kak. Kan setiap orang bisa jadi pemimpin ya. Terus kalau kita tuh nunjukin ke orang lain buat gimana sih? Kalau kita nunjukin ke orang lain bahwa kita tuh punya jiwa kepemimpinan tuh gimana ya, Kak? Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Good question. Jadi gini, Naila. Yang pertama, bagaimana kita memilih pemimpin ya? Gimana kita memilih pemimpin gitu kan? Nah, yang tadi aku udah jelasin juga di sini kan, sebagai pemimpin itu kan harus punya karakter gitu kan, karakter kepemimpinan. Yang utama itu adalah sidik, amanah, tablik, patonah ya kan. Nah, di mana kita harus lihat dulu nih gitu kan, walau ini pemimpin ini baik atau enggak untuk kita gitu kan. Karena kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat di sini karakter-karakter pemimpin itu seperti apa. Yang merasa punya rasa tanggung jawab, punya rasa amanah, punya rasa kasih sayang. Di sini dalam artian kasih sayang ini bukan yang gimana-gimana ya. Tapi dalam kita menjadi pemimpin, kita juga harus punya rasa kasih sayang untuk teman-teman semuanya gitu loh. Jangan sampai di sini pemimpin merasa gue paling bisa gitu, gue paling benar gitu, gue paling yang dituakan gitu. Enggak. Jadi di sini sebisa mungkin kita sebagai pemimpin itu kita harus punya rasa kasih sayang, gimana untuk membuat teman-teman yang ada di lingkungan kita tuh yang nanti kita pimpin itu merasa nyaman sama kita. Nah, untuk karakter pemimpin yang tadi sudah dijelaskan, sidik, amanah, tablik, patonah, yang dimana kita harus cerdas, kita harus amanah, kita juga harus
dapat dipercaya, dan kita juga harus apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang ada, sesuai dengan kebenarannya, kayak gitu. Nah, terus tadi apa lagi kedua, Naila, pertanyaannya? Boleh golput nggak, Kak? Oh, boleh golput nggak ya? dalam Kalau untuk golput ya, seperti ini teman-teman. Untuk kita memilih pemimpin itu kan pasti kita ingin mendapatkan perubahan nantinya, ya kan? Perubahan untuk kedepannya. Terkadang satu suara itu tuh sangat sangat penting gitu loh untuk kemajuan apa namanya, kemajuan kedepannya seperti itu. Kalau misalkan satu suara kita golput nih, nah itu nantinya itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena untuk kemajuan itu kan pasti kita dari apa namanya, kita lihat dari pemimpinnya, seperti itu, calon-calonnya, kayak gitu. Kalau untuk boleh atau enggak sih, seperti ininya sih enggak, jangan sampai kita golput gitu kan. Karena kan untuk kemajuan ke depannya seperti itu. Karena satu suara itu sangat disayangkan. Terus selanjutnya apa sih? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Kan kita ini Kak punya jiwa kepemimpinan ya. Terus cara menunjukkan ke orang tuh kalau kita tuh punya jiwa kepemimpinan itu tuh gimana gitu. Jadi gini Naila, kalau untuk jiwa kepemimpinan kita nggak perlu untuk memperlihatkan ke teman-teman semua. Pasti dengan jiwa kepemimpinan itu bisa terlihat dengan sendirinya gitu loh. Kayak apa? Ya tadi apa namanya, kepercayaan gitu. Dengan kita ada di lingkungan itu, dengan kita bisa bersikap dapat dipercaya, terus kita amanah, itu nggak perlu kalian tunjukin loh. Ini loh, gue punya jiwa kepemimpinan. Enggak, itu nanti teman-teman sendiri yang bakal bisa menilai. Oh, misalkan, oh Naila punya jiwa kepemimpinan nih, nah dia pantas nih untuk menjadi pemimpin. Seperti itu. Jadi kalau untuk jiwa-jiwa untuk seperti itu tidak perlu untuk ditonjolkan, maksudnya untuk ini loh gue punya gitu, jangan seperti itu. Pasti nanti teman-teman dengan sendirinya bisa menilai seperti itu. Gitu Naila, gimana? Hebat. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Nah, untuk lanjut aja ya sekarang untuk ke motivasi gitu kan. Motivasinya, Ojan mau nanya apa, Jan? Ojan mau nanya apa, Jan? Ya, nyalain aja kameranya deh. Nah iya, biar kelihatan. Nah. Ya. Ini kayak mau nanya terkait trilogi sama trikokompetensi. Kan tadi juga udah dibahas sama kakak, ini kan terkait keagamaan, keintelektualitas sama kehumanitasan kan. Di sini kan ya kemasyarakatan. Kenapa sih keagamaan dulu yang lebih didahulukan? Ya walaupun ya dasar dari kita kan namanya Muhammadiyah ya kan, dari segi keagamaan merambah semuanya. Tapi kan perlunya adanya intelektualitas didahulukan ketimbang keagamaan. Kita terkadang melalaikan pemikiran kita punya lah ketimbang keagamaan kita, lebih menonjolkan keilmuan kita, terus nggak baik juga, keagamaan ditinggal juga kan nggak baik juga kan. Tadi kan juga dari setiap pemimpin kayak di periode Tumhasbi, Umam, Tumyogo ini kan punya ciri khas tersendiri, kayak filsafatnya atau masing-masing kan itu lebih mendahulukan intelektualitasnya. Tapi dari segi religiusitasnya terkadang kita melalaikan itu tuh Kak. Yang ditanya nama Ojan itu gimana ya cara kita melengkapi satu sama lain dalam masa periode kepemimpinan nanti. Gitu. Iya. Jadi gini Ojan, kan emang sempat ya itu juga saya bahas waktu pas saya screening sama Deagril gitu kan. Jadi untuk periode itu tuh untuk bidang TKI-nya malah
apa namanya, jadi kayak menurun gitu daripada bidang-bidang yang lain. Nah, kenapa harus keagamaan terlebih dahulu? Karena kan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya itu kan harus ada landasannya gitu kan. Ya apa landasannya? Ya ini kita keagamaan kita. Kalaupun memang penting, intelektual itu penting, tapi jangan sampai kita nih punya pengetahuan, kita punya pengetahuan, tapi kita nggak tahu nih landasannya, kita nggak tahu dasar-dasarnya. Karena kan agama itu kan sesuatu yang menjadi patokan utama gitu untuk apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan nanti untuk periode selanjutnya, gimana caranya untuk bisa menyeimbangkan, bisa untuk menyelaraskan ibaratnya intelektual dengan keagamaan. Kembali lagi kepada kaliannya, kembali lagi kepada BPH-BPH-nya gitu kan. Karena kan emang contoh seperti ini. Kita dalam suatu organisasi beda kepala, terus juga beda kehidupan juga kan, perilakunya itu seperti apa. Saya banyak apa ya, teman-teman yang emang yang masuk IMM itu kan bukan ibaratnya gini, bukan orang yang alim-alim aja kan, gitu kan. Pasti banyak orang-orang apa namanya yang bergaya apa ya, seperti saya lah. Saya juga kan maksudnya nggak alim-alim banget gitu. Tapi saya masuk IMM supaya apa? Kita masuk IMM itu merubah diri kita gitu kan. Banyak dari teman-teman yang dulu di luar sana seperti itu pas masuk ke IMM bisa menjadi lebih baik. Itu banyak yang saya dapatkan, yang saya temukan. Itu karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan jiwanya, biasanya sudah mendapatkan kenyamanannya gitu. Banyak yang saya dengar dari teman-teman juga gitu kan, kayak ibaratnya kayak Bang Malik gitu kan, dulunya bag-bag, sekarang alhamdulillah udah bisa dikontrol oleh teman-teman semua, ya nggak sih? Mungkin teman-temannya yang udah paham, ya nggak? Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ya inilah, untuk per bidang ini harus bisa apa namanya, berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai ada satu apa ya, yang hanya satu bidang saja yang apa yang menonjol, tapi bidang-bidang lain malahan nggak terlihat gitu kan. Emang kan banyak ya di periode-periode seperti itu. Saya juga pernah mengingatkan juga ke Diagril. Coba tolong Diagril, ini kan kita di IMM. Jangan sampai IMM ini malahan yang dilihat itu yang lebih menonjol bukan religiusnya, tapi malah keintelektualannya. Bisa nggak? Jangan sampai apa namanya, kalau bisa tuh sejalan gitu kan. Gimana? Karena kan kalau kayak gitu, gini loh, bukannya saya menyalahkan atau apa ya, membilang itu nggak boleh, tapi antara misalkan gini, keagamaan itu jatuhnya kemana? Ke TKI kan? Nah, kalau intelektual biasanya itu jatuhnya ke RPK. Di RPK ini kalau bisa ke religiusnya dimasukin juga. Supaya apa? Yang religiusnya ini tidak tertinggal gitu kan. Karena kan emang yang terlalu menonjol kan kalau kita tuh kan keilmuannya ya. Sedangkan keagamaannya malah terlewatkan gitu. Ya nggak sih, Ojan? Kayak gitu kan yang dirasakan? Iya, iya begitu sih. Tapi kan dari begitu juga Kak. Tapi kan dari apa namanya, tugas dan fungsi dari mahasiswa itu kan namanya untuk menyalurkan hak suara rakyat juga kan. Kita nggak boleh meninggalkan keresahan rakyat lah untuk menyampaikan suara-suara rakyat itu dari segi humanitas kita. Nah itu untuk menggabungkan lah antara teologi itu untuk
untuk selaras dengan jalan ke periode pemimpinan nanti, bagaimana itu Kak? Apakah harus merger? Kan kalau misalkan kita merger dari bidang-bidang lain itu mungkin hal yang biasa lah. Maksudnya jadi pembeda gitu, biar ada pembedanya aja dari Konviv sendiri gitu Kak. Seperti gini, kalau gampangnya ya, kan setiap bidang itu kita mempunyai program kerja. Setiap bidang itu pasti ada tujuan-tujuannya. Biasanya setelah kita apa sih itu namanya? Kalau Muskom, ya itu kan ada komisi-komisi ya. Ya. Nah itu setiap bidang itu kan biasa dibahas ya. Dibahas. Coba itu dibahas. Nah itu ibaratnya pesanan-pesanan kita untuk periode selanjutnya itu kita tuangkan di situ. Di komisi berapa itu ya? Komisi apa tuh? Apa B apa C itu? Komisi B yang program ini kerja ya? Kak? Iya, program kerja. Iya, program kerja B. Nah, biasanya di komisi-komisi itu di setiap bidang itu dibahas nih tupoksinya, tugas-tugasnya itu seperti apa, program kerjanya itu seperti apa. Itu dijelaskan di situ. Nah, kalau misalkan untuk keagamaan, keintelektualan, kemasyarakatannya, iya benar tadi katanya Ojan. Kita kan harus ingin ke keresahan masyarakat. Jangan sampai bidang-bidang ini tidak berpacuan kepada kompetensi ini. Pasti kan sudah dijelaskan juga kalau kita mau membuat sesuatu, membuat program kerja itu harus sesuai dengan patokannya gitu kan. Seperti di keagamaan, keintelektualan, kemasyarakatan. Misalkan saya jelaskan seperti ini. Bidang apa ya? Bidang SPM contohnya seperti ini. Bisa aja di bidang SPM ini kalian kan biasanya kalau ini membuat ini ya kalau RTL. Di RTL ini kan bisa menyangkut 3 ini. Biasanya kalau kalian misalkan keagamaan kan kalian bisa mengajarkan anak-anak dalam belajar ngaji seperti itu. Keintelektualnya kalian bisa memberikan mengajarkan mereka belajar apapun itu gitu kan. Nah, untuk kemasyarakatannya ya ini kita membantu masyarakat yang apalagi yang kurang dalam biasanya kan kalau FPL itu kan kita ngajarnya kan ke rumah-rumah ini ya orang yang kurang mampu gitu. Nah ini kan 3 ini bisa yang membutuhkan kan 3 ini kan sudah termasuk ke dalam di RTL itu kan. Di SPM pun juga sebenarnya bisa 3 ini dimasukkan. Gimana caranya kalian membuat konsepnya, membuat suatu kegiatannya supaya 3 ini termasuk ke dalamnya kayak gitu. Jadi enggak yang satu acara ya udah itu hanya menyangkut keagamaan saja, tapi untuk yang keintelektualan dan kemasyarakatannya tidak kayak gitu. Itu kan setiap bidang itu kan saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita tidak, maksudnya kalau kita sadari ya, itu tuh seharusnya itu bersangkutan satu sama lain gitu. Jangan sampai misalkan program bidang ini seperti ini, ya kalau bisa kalian membuatnya berhubungan dengan bidang yang lain kayak gitu. Boleh nambah Kak? Apa? Iya boleh. Mohon izin nih moderator dari Raihan. Bagi saya sih ya, bagi pengalaman saya mengenai kenapa bidang agama itu harus didahulukan lah, dinomor satukan gitu. Yang pertama kembali lagi kepada tujuan IMM yang bermuara pada membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia. Nah, jadi sebenarnya itu yang perlu kita tekankan ya dari tujuannya gitu. Setelah tujuannya itu kita pahami konsepnya seperti apa,
Jadi Rasulullah datang itu untuk membenarkan dari perilaku atau akhlak dari kaum-kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy misalkan. Nah, itu yang bisa kita bisa kita aplikasikan lah gitu. Sebenarnya dalam setiap orang itu pasti udah mengetahui mengenai sejarah dari bagaimana Muhammad hijrah dan bagaimana cara perlawanan terhadap kaum kafir Quraisy yang notabene dia tidak mengetahui tentang pengetahuan keagamaan. Bagaimana Rasulullah menyikapi kaum Taif ketika beliau dilempari batu. Itu kan dengan cara akhlak yang mulia gitu. Nah, sekarang turun lagi kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terusnya IMM gitu. Dalam ruang lingkup fakultas gitu. Mungkin dalam periode saya pertama ketika ingin menerapkan seperti halnya tentang peraturan bagaimana sholat itu ditegakkan dan secara awal waktu kan memang sudah pernah dilakukan lah gitu. Dan seterusnya pun ya ketika saya melakukan hal itu kan memang ada pro dan kontra gitu. Langsung menyikapi halnya dengan cara yang mungkin berbeda-beda lah gitu. Tapi kembali lagi kepada penyesuaian kita gitu, penyesuaian daripada lingkungan ruang lingkup kita gitu. Memang harus menjadi leader lah IMM itu di fakultas. Kemudian ketika aplikasinya keagamaan kepada ke masyarakat itu pernah mungkin dari periode sebelumnya itu periode saya itu yaitu tentang Semarak Fasko, yaitu mergernya dengan badan BEM FIP UMJ. Kemudian ketika kita melakukan hal itu kan ada santunan anak yatim, terus juga ada segi dakwahnya, ada segi ilmunya, pengetahuannya. Dan itu sudah intinya sudah pernah dilaksanakan gitu oleh bidang tablik dan juga merger kepada bidang SPM. Intinya pada periode saat ini juga harus terus berlanjut seperti itu. Dan ketika memang dirasakan bahwa bidang tablik itu masih kurang kompeten dalam mengawal kader yang ingin belajar tentang keagamaan, ya harus guyub rukun lagi gitu. Jangan hanya bidang tablik ini sebagai poros keagamaan saja gitu. Bagi saya sih itu. Kemudian ketika nanti di di cabang itu, di bidang tablik itu sudah ada sebenarnya ada tentang Korps Mubalik gitu. Udah wacana seperti itu ketika waktu membahas tentang komisi gitu Kak. Waktu itu saya juga masuk andil di bidang tablik. Jadi tinggal pelaksanaannya saja. Ketika memang belum ada yang memulai untuk pergerakan bidang tablik ini masih istilahnya masih longgar lah tentang peraturan syariat segala macam, ya harus diperjuangkan sama-sama lah gitu. Itu sih Kak mengenai kenapa harus bidang agama didahulukan, kembali pada dalil yang sudah ada, dan itu juga kita juga mempelajari tentang keislaman itu kan dari KJ Ahmad Dahlan yang mempraktekkan bagaimana memperlakukan anak yatim sampai halnya membangun amal usaha Muhammadiyah dan gitulah, dan sekolah, pendidikan dan sebagainya sih. Itu mungkin Ozan dan bagi teman-teman dan gitu aja Kak. Iya, mungkin itu teman-teman, itu pengalaman dari Kak Rizky gitu kan, Akang, yang mana emang seperti itu teman-teman. Jadi nggak gini loh, nggak yang harus kalian mematokkan seperti apa, nggak mematokkan setiap program kerja. Kalau misalkan emang, contoh tadi itu juga sepakat, kalau misalkan memang bisa di major, ya kenapa nggak di major? Tapi yang kalau bisa yang harus bersangkutan seperti itu, yang harus berhubungan. Nah, untuk kembali lagi ke teman-temannya semua gitu kan, kenapa emang keagamaan harus diutamakan? Ya emang harus diutamakan karena kan emang kita, apalagi kita IMM, di mana organisasi yang bergerak dalam keagamaan gitu kan, dalam Islam, di mana kita harus memberikan pembaharuan seperti itu. Gitu Ojan. Ya, makasih Kak. Iya, mungkin Ojan sekarang jadi apa sih? Tekbit ya? Bidang hikmah Kak. Bidang hikmah. Nah, nanti kemungkinan Ojan ini lagi ya, masih periode selanjutnya lagi ya? Masih dong. Udah jalur diri. Nah, masih. Iya, kayak maksudnya pesan aja lah untuk teman-teman yang nanti yang menjadi, maksudnya calon-calon lah, ataupun yang nanti yang meneruskan kakak-kakaknya nanti, coba untuk lebih
lemahnya di kita itu tuh kita nggak pernah membaca, kita nggak pernah baca yang hasil dari komisi itu. Jadi ya kalian kalau mau membuat program kerja ya udah membuat aja dengan sesuai dengan maksudnya dasar umumnya aja gitu kan, tugas umumnya tuh seperti apa. Tapi tuh di komisi itu tuh sebenarnya penting karena apa? Itu digunakan untuk periode selanjutnya gitu teman-teman. Dan nanti pun yang saya ingatkan kepada teman-teman semua, kalau ingin membuat program kerja ataupun nanti nggak perlu banyak-banyak, dikit yang penting berjalan konsisten daripada banyak nggak berjalan gitu kan. Yang penting gimana caranya kalian pintar-pintar untuk menjalankan setiap program kerjanya itu dengan baik, dengan konsisten dan istiqomah seperti itu. Dan untuk pesan saya untuk teman-teman 2019 khususnya, tetap semangat, tetap istiqomah di bergabung di MM. Kalaupun memang kalian merasa kurang nyaman atau ngerasa ada yang ngeganjil, konsultasi aja sama kakak-kakaknya, nggak apa-apa. Jangan kalian mengambil keputusan sendiri gitu ya. Udahlah nggak usah ikut gabung di MM. Nggak kayak gitu caranya. Kita harus komunikasi. Penting loh dalam organisasi, komunikasi itu penting. Jangan sampai di antara teman-teman itu ada miskom kayak gitu. Nah, untuk tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Biasanya kan kalau kita mau berorganisasi itu kan kadang suka ada rasa takut ya, aduh nanti gue bisa nggak, apa nggak bisa atau enggak. Jangan, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Dan untuk para BPH-nya, tetap rangkul adik-adiknya, tetap memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk teman-temannya, dan tetap memberikan semangat untuk adik-adiknya. Gitu aja sih, Iksan. Iya Kak, mungkin lanjut ke Raihan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh tanya Kak? Iya. Boleh. Ini Kak, kalau misalkan... Iya, boleh, ayo. Kalau misalnya, apa ya tadi? Aduh, lupa. Ya, lupa ya. Kayaknya grogi dia, Kak. Mungkin dia resah. Grogi dia makan. Misalnya pemimpin. Kak, gimana kalau misalnya milih pemimpin, Kak? Terus yang kedua, kalau misalkan pemimpinnya ini salah, terus kita mau ngingetin tanpa menjatuhkan dia, itu gimana, Cik? Yang tadi, bagaimana cara memilih pemimpin? Kalau misalkan ternyata kita salah milih pemimpin. Oh, Jadi gini, untuk lingkup IMM ya, misalkan ya. Saya jelaskan lingkup IMM. Kalau misalkan kita salah memilih pemimpin, terus bagaimana cara kita mengingatkannya tanpa membuat dia sakit hati atau tersinggung gitu. Ya, Raihan. Iya, Kak. Ya, jadi gini teman-teman. Untuk kita ingin berkomentar, kita ingin memberi masukan ke orang lain, atau kita ingin mengingatkan orang lain, itu kan kita bukan dengan cara yang barbar dan kita langsung ngomong di depan umum gitu kan. Gimana caranya? Ya seperti ini. Kita coba untuk ngomong, maksudnya ngomong di situasi yang kita lihat situasinya terlebih dahulu gitu kan. Untuk kita ngomong face to face pun juga bisa, nggak apa-apa. Kita coba untuk mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara yang bahasanya, penggunaan katanya itu yang baik gitu kan. Penggunaan katanya pun juga yang tidak menyakitkan gitu kan. Karena apa? Kalau memang pemimpinnya baik, pasti dia akan menerima komentar dari teman-temannya. Seperti itu. Kembali lagi, cara kita penyampaiannya kepada
kepada dia gitu kan. Kalau misalkan kita menyampaikannya dengan baik, insya Allah dia insya Allah dia nggak akan ngerasa sakit hati gitu kan. Kalau misalkan diingatkan, bahkan mereka akan berterima kasih gitu ke Raihan. Oh, makasih sudah diingatkan seperti ini. Yang penting bagaimana kita lihat sikonnya, bagaimana kita untuk menyampaikannya kayak gitu. Jangan sampai penyampaiannya itu yang nggak baik, penyampaiannya itu yang menggunakan kata-kata yang menyakitkan kayak gitu. Itu sih Raihan. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Nah, benar. Nah, mungkin ada lagi? Oke, baik Kak, terima kasih. Iya, Kak, sama-sama maaf. Raihan. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh nggak? Ini siapa? Acmat. Oh iya, boleh. Perkenalkan nama saya Ketua RTL. Coba dinyalain dong kameranya biar bisa lihat, biar bisa kenal. Iya, Mat. Kangen nih gua, Mat. Perkenalkan, nama saya Asmat Sidik dari Prodi Pendidikan. Oh, Ahmad. Ya, kan kakak tadi bilang katanya kalau pemimpin tuh ada sifat-sifat Rasul yang 4 tadi kan. Nah, misalnya kalau misalnya orang non-muslim dia memiliki 4, sedangkan orang yang muslim sendiri dia memiliki 2 atau 1. Nah, apakah kita lebih memilih non-muslim atau muslim? Nah, terus yang kedua tadi kan seharusnya kan gerakan IMM itu kan harusnya gerakan ke ikutin trikompetensi dan trilogi. Nah, misalnya kalau ada trikompetensi dan trilogi, tapi dia menambahkan unsur lain seperti ada bidang politik, itu apakah diperbolehkan? Ya. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama Ahmad. Oke, tadi kan Ahmad bilang ya, kalau misalkan ada yang pemimpin Islam, tapi dia mempunyai karakternya hanya 2. Iya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan non-Islam ya. Nah, itu mempunyai lebih dari 2 karakter. Maksudnya karakter dan pemimpin. Ya. Iya. Ya, jadi gini. Dikarenakan kita ini kan dalam salah satu memilih pemimpin itu kan kita lihat dari agamanya. Walaupun kalau yang kita dihadapkan dengan yang satu non-Islam, yang satu Islam, yang satu non-Islam gitu kan. Yeah. Walaupun karakternya lebih bagus dari yang non-Islam nih, dari orang Islam gitu kan. Bagaimanapun yang kita lihat itu yang pertama itu kan harus agamanya yang kita harus lihat. Kita harus ya kan emang kita sudah tahu semuanya. Kita kan emang harus dipimpin dengan yang agama sama kita kayak gitu. Walaupun dia hanya nggak 4 karakter pemimpin ini dia miliki gitu. Tapi kan yang paling utama ini kan kita harus memilih pemimpin yang beragama sama kita, walaupun dia ini belum memiliki karakter pemimpin yang seutuhnya gitu kan. Karena kan emang sebaik-baiknya pemimpin kan hanya Allah Subhanahu wa taala kan. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tadi apa Rehan yang kedua? Ahmad. Yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu yang tadi kan tersusun kan gerakan IMM itu kan harus dilandasi dari trikompetensi dan trilogi. Nah, kita menambahkan sisi lain. Jadi kayak ada bidang politik dalam gitu. Jadi gini, kan kalau untuk menambahkan bidang itu tuh untuk bidang itu kan emang udah ada aturannya ya, udah ada di tanfis gitu kan untuk beberapa bidang gitu. Mungkin kalau untuk menambahkan bidang itu kita harus nggak segampang kita harus menambahkan gitu kan. Apalagi kalau misalkan tadi kan Ahmad bilang kalau misalkan kita menambahkan bidang politik. Sebenarnya politik itu udah termasuk ke dalam bidang RPK, iya nggak sih? Ya, Ihsan. Kalau untuk bagian politik itu kan kita masuknya ke RPK ya. Lebih ke hikmah sama hikmah ya. Lebih ke hikmah ya.
Ya. yang memang Benar. menyimbangi bagian-bagian tersebut gitu. Jadi kan gini, si Ahmad kan nanya nih, katanya boleh nggak sih Kak gitu untuk menambahkan bidang gitu kan? Kan karena kalau bidang itu kan emang hasil dari keputusan pengeluaran tanfis kan. Jadi kan setiap untuk kita sebagai, maksudnya apalagi di tingkatan komisariat itu kita belum bisa untuk menambahkan bidang, ya nggak sih? Iya. Karena itu hasil dari muktamar, bukan muktamar ya. Kalau untuk tanfis itu memang merumuskan tanfis. Jadi gitu Ahmad, kalau untuk kita di tingkatan komisariat, karena kan kita emang berpatokan, beracuannya kan pada tanfis ya. Ahmad udah pernah di tanfis belum? Udah, waktu itu pas di mana ya? Pas nginep 1 malam 2 hari. Pasti TO, training organisasi. Iya kayak gitu. Nah, jadi itu nanti perumusan untuk penambahan itu biasanya hasil dari muktamar itu. Siapa namanya, Ahmad. Jadi kalau kita nggak punya kewenangan untuk menambahkan bidang seperti itu. Kalaupun memang membutuhkan sesuatu yang berbau-bau, maksudnya yang bersangkutan dengan politik, kan bisa ke bidang hikmah seperti itu. Tinggal disesuaikan aja dengan bidang yang ada. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam programnya kayak gitu. Tapi Kak, kalau misalnya gerakannya gimana Kak? Misalnya gerakannya nih, kan gerakannya misalnya kita RTL, nah di RTL itu kan harusnya ada 3 kan, di kompetisi ada 3, teknologi ada 3 juga kan. Nah, kita menambahkannya di situ, bukannya di bidang-bidang yang ada di lembaga, tapi di gerakannya. Maksudnya pas kita mengimplementasikannya? Iya, pas di gerakan tersebut. Tapi tetap sesuai dengan kompetensi yang ada kan? Iya, tapi dia menambahkan sedikit saja tentang bidang yang tadi, misalnya kayak gitu doang. Iya, nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Selagi itu tidak melanggar aturan yang ada gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan aja. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kak, ini ada yang nanya lewat chat. Oh ya, apa tuh? Oh ya, ada ya yang chat ya. Assalamualaikum Kak, saya Fakih Fairuz Akmal dari Kadar Komisariat VIP. Saya izin bertanya, misalnya Kak, ada beberapa kandidat pemimpin untuk periode selanjutnya, tetapi jika kita lihat dari sudut pandang mata kita masing-masing, kandidat-kandidat ini masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin. Masih belum ada yang pas menurut kita yang cocok untuk menjadi pemimpin. Apakah kita harus tetap memilih kandidat-kandidat tersebut, Kak? Oke, bentar. Saya ingin bertanya. Jadi gini, pertanyaan ini kan kalaupun misalkan ada kandidat gitu kan, tapi untuk kriterianya ini belum memenuhi persyaratan seperti itu. Apa kita tetap memilih gitu kan? Jadi gini, kalau untuk kita lihat dari sisi baiknya antara kandidat ini, gitu kan. Walaupun mereka belum memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, tapi pasti di antara kandidat-kandidat ini pasti dia memiliki sesuatu yang diunggulkan seperti itu. Jadi kita lihat kalau misalkan emang persyaratan dari kriteria menjadi pemimpinnya dia belum ada, tapi kita lihat keunggulannya yang emang dia nanti bakal menjadi pemimpin itu bisa lebih baik gitu. Kita lihat dari sisi lainnya, kalau misalkan memang dari sisi kriteria menjadi pemimpinnya dia belum ada gitu kan, kita lihat dari sisi yang lainnya seperti itu. Itu simpelnya sih kalau menurut saya gitu kan, karena emang kalau kita kan nggak mungkin, pasti ada orang yang punya keunggulan tersendiri kayak gitu, yang emang nantinya dia bisa
roda keorganisasiannya ini bisa lebih baik kayak gitu. Itu sih, Raihan. Kak, masih ada sesi Iya. pertanyaan nggak, Kak? Gimana nih? Masih ada nggak? Siapa? Mau Ihsan. nanya? Boleh, boleh. Boleh. Ya. Yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, Kak. Kan ini kan Iya. mungkin agak lepas dari pembahasan mungkin ya. Masih ada sambungan sih tentang memimpin gitu, Kak. Boleh nggak sih? Misalkan ada seorang pemimpin nih, Kak. Dan kalau misalkan dia itu nggak ngelakuin sesuai seharusnya pemimpin lakuin gitu, Kak. Nah, itu boleh nggak sih sebagai anggota atau kabid atau yang mempunyai kayak bawahan dia itu untuk memimpin dia, sebenarnya sih pertama mengarahkan gitu, tapi kalau misalnya nggak diarahkan, boleh nggak sih kita memimpin dia untuk menjadi pemimpin yang seharusnya menjadi pemimpin gitu, Kak? Iya, ya. Oke. Ini yang nanya Ya, siapa? terima kasih. Taif ya? Siapa? Samhan, Kak. Oh, Samhan. Si Oke. Sam, Kak, Sam. Oh, Sam. Ya, terima kasih, Kak. Kita buat jawabannya. Jadi gini, itu malahan lebih baik, itu malah lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan kita punya pemimpin, kita punya pemimpin tetapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kita sebagai anggotanya, kita sebagai teman-temannya, itu kita wajib mengingatkannya. Wajib kita untuk mengingatkannya harus seperti ini. Kembali lagi yang seperti tadi saya bilang gitu kan. Seorang pemimpin itu tuh harus bisa menerima masukan, harus menerima komentar dari teman-temannya. Untuk apa? Itu demi kemajuan organisasi dan untuk memperbaiki dirinya biar lebih baik gitu kan. Kalau misalkan kita menemukan ada pemimpinan seperti itu, kita sebagai anggotanya wajib harus mengingatkannya, kayak gitu. Tapi dengan cara penyampaiannya dengan baik, jangan sampai kita membuat dia itu merasa tersinggung atau merasa sakit hati kayak gitu. Itu harus kayak gitu. Kita sebagai teman-teman harus bisa saling mengingatkan. Walaupun dia jabatannya lebih tinggi daripada kita ya, walaupun dia ketua, kalau misalkan dia salah, kita harus mengingatkannya. Kayak gitu. Oh ya, Kak. Tapi kalau misalkan dibaikin itu tetap gak bisa tuh gimana, Kak? Jadi gini, kalau misalkan kita kan belum mencoba gitu ya. Tetap kita harus usaha terus sampai namanya orang ya. Kalau misalkan kita terusan bilang, maksudnya kita mengingatkan dengan cara yang baik, insya Allah dia nanti akan luluh kayak gitu. Yang penting gimana caranya kita aja gitu. Yang penting kita sebagai teman-temannya udah mencoba untuk mengingatkan. Kalaupun memang dia masih seperti itu, nah itu kembali lagi kepada teman-teman pengurus yang lain, kebijakannya itu seperti apa? Apa mau digantikan atau mau tetap dipertahankan? Kalau dipertahankan, ya kita harus menerima sifat dia yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita gantikan, itu menjadi untuk lebih baik lagi. Itu kalau misalkan konteksnya itu kalau pemimpinnya ini susah untuk diatur dan susah deh untuk dibilanginnya, itu bisa kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman, mengambil keputusannya itu seperti apa, kayak gitu. Oh ya, Kak, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Gimana, San? Raihan? Udah, Kak, udah bisa ditutup. Oh, sudah ya? Masya Allah. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin karena terbatasnya waktu, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan enak gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada waktu dan suasana sudah membaik, kita harus bertemu
buat kita bisa berdiskusi langsung, bertatap muka langsung dengan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, imawatiku. Langsung saja, jadi kesimpulan untuk kajian hari ini, yaitu kepemimpinan adalah pemimpin, yaitu seseorang pemimpin yang dituntut adil agar tidak timbul rasa pilih kasih antara yang dipimpin. Seorang pemimpin pun juga harus sanggup untuk bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan. Itu. Terima Anis kasih. di mana sekarang? Lagi di rumah nih, main dong ke sini. Dia pengen kalian. sore habis asar nih langsung meluncur. Boleh, boleh Gercep kalau mau banget main. Akang. Gercep Ini banget Akang ya. Aduh. Tum Hasbi tahu deh. Bang Anis. Kayak Ditan ya, kayak Kak Ditan ya. Apa sih apa? Ayo main Bang Anis. Ayo main yuk, nanti sini main ke rumah. Aku nggak ada kegiatan nih. Mau berangkat nih. Itu Dita tahu kok rumah aku. Tum Hasbi juga tahu. Yang pernah aku nyasar ya? Lihat, kurang tahu udah. Ayo Dit, ajak Dit sini main. Lu kan nyasar mulu, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya emang saya orang tersesat dan menyesatkan. Jangan ikut. Iya, nanti kalau misalkan jadi mau ke sini kabarin aja ya. Siap. Ntar di PC. Oke, siap. Jangan ikut, San. Jangan ikut. Beda lagi nih, Mas. Atuisan mah. Iya, beda. Ih, masa Akang PC-PC-an sama Bang Anis, genit banget. Iyalah. Sama senior Kokom lagi, Korkom. Oke, siap. Sekarang udah beda, Kak. Akang udah gede, sekarang udah dewasa. Asik. Iya. Asik, udah gede. Udah jadi Pak Guru. Iya, dia udah jadi bapaknya anak-anak. Ya, boleh dilanjutkan. Berhubung waktunya sudah habis, terima kasih untuk Kak Anis. Semoga materinya bermanfaat. Amin. Sudah menyempatkan menghadiri kajian hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah foto belum nih? Belum nih. Mumpung bajunya Yuk, bagus nih. Terima kasih moderator. Di foto dulu nih siapa gimana? Iya, boleh foto-foto. Kayaknya penyerahan sertifikat dulu. Oh, oke. Oh iya. Oh, sertifikat. Oh, penyerahan sertifikat. Tapi Secara virtual tapi Kak. Oh, mantap. Ini nyetak sendiri kan nanti, Kak. Iya, nggak apa-apa. Agak disimpan aja di HP. Iya, gampang itu mah. Yang penting mah cepat-cepat ketemu kalian lah. Ini Kak sertifikatnya. Ya, makasih. Wih, bagus ya sekarang Makasih semakin banyak kesini. ya Kak Anis. Enak ya Iya, sama-sama Ihsan. Makasih juga buat BPH Tumyogo yang udah memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan teman-teman semua, berbagi pengalaman juga gitu. Semoga kita cepat ketemu ya. Amin. Nanti kita ketemuan lagi, makan-makan. Iya. Maksudnya belajar gitu. Makan mulu Akang. Makan mulu. Terakhir. Duitnya banyak nih. Mungkin ada tambahan dari Tumyogo. Silakan Tumyogo. Iya, boleh. Dari saya ya. Silakan. Saya juga ucapan terima kasih buat Kak Anis juga sudah berbagi ilmu lah ke teman-teman komisariat. Saya juga terima kasih juga teman-teman semua dari mulai yang 17, 8 dan beberapa di Misper yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng, berdiskusi bareng. Suara saya kedengeran nggak? Apa putus? Iya, kedengeran. Nah, harapan saya sih buat ya yang udah sering saya utarakan juga buat teman-teman bahwasannya
ya kalau bukan kita atau bukan kalian, siapa lagi yang bakal melanjutkan tamu pimpinan Komisi IMM FIP sendiri. Maksudnya ya apapun hari ini niatkan untuk belajar, niatkan untuk berproses. Intinya jangan pernah lelah lah untuk berproses itu. Karena kan ya adanya kita berada di sini walaupun secara virtual ya, itu kan tidak lepas dari proses atau perjuangan yang sudah kita lalui gitu kan. Nah, harapan saya untuk terus 19 atau 18 mungkin yang bakal melanjutkan tamu pimpinan umat seterusnya atau tamu pimpinan IMM selanjutnya, dan pernah takut lah, jangan pernah takut untuk berproses dan belajar, itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua gitu. Sorry nggak memunculkan video karena lagi kucel ini Lagi gawe. Lagi di tempat Sawangan. Ini bentar lagi juga mau ke kampus. Mungkin teman-teman Main juga layangan ya, main layangan pasti. Yang masih di lingkup DKI atau dekat-dekat kampus, main-main lah ke kampus gitu. Kita ngobrol-ngobrol, apalagi kan ya dengan kondisi pandemi ini mungkin agak susah untuk kita bertemu secara langsung gitu kan. Untuk ya harapan saya sih ya yang deket-deket, ayolah kita ke kampus, kita ngobrol gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Ani, Kata juga yang udah datang, Akang Rizky yang selaku perkom, tinggal pelantikan aja ini. Selalu hidup saya buat Yoko. Ya, gitu aja. Kak, ya, moderator. Ya, terima kasih Tum atas tambahan dan stimulusnya. Baik teman-teman, alhamdulillah acara di Pekan Sultan ini atau stimulus ikatan ya kita sebutannya, itu berakhir dengan alhamdulillah dengan lancar gitu, walaupun partisipannya nggak sampai 50 nggak apa-apa gitu. Cuma memang yang menjadi harapan adalah ketika yang konsisten dari awal itu benar-benar masuk gitu ya, dan bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada. Karena memang seperti yang kata Tung Yogo juga gitu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar gitu. Jadi memang teman-teman harus bisa survive gitu untuk belajar. Itu teman-teman, terima kasih banyak Kak Anis, sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih banyak kepada moderator Raihan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan teman-teman kader dan teman-teman demisioner juga, ada Kang Rizky, Kadita, dan kawan-kawan juga yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ilmu kita emang benar-benar menuju ke Sultan gitu ya, dalam artian tingkatannya bisa lebih bagus gitu, dengan catatan kita istiqomah gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, karena waktu sudah habis dan acara kita pun juga udah berakhir, mungkin kita langsung tutup saja. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah hadir. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Selamat menjalankan aktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anissa, ini jadi sesi foto.